Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk membuat notifikasi pengingat peminjaman buku secara otomatis via email berbasis Google Spreadsheet dan juga AppScript. Yang pertama tentunya kita masuk dulu ke spreadsheet-nya. Ini kita via Chrome, pilih email yang akan digunakan untuk pengiriman pesannya. Di sini di titik-titik ini kita pilih spreadsheet. Nah, ini kita buka kertas baru. Ini di X saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke ekstensi. Kemudian pilih AppScript tadi. Nah, di AppScript ini, di bagian kode ini adalah halaman untuk kita menyimpan kode atau codingan yang nanti akan digunakan. Nah, ini kita hapus aja. Kita masukkan codingan yang udah disiapkan. Nah, ini udah kita masukkan codingannya. Setelah itu kita balik lagi ke halaman spreadsheet tadi. Nah, di sini. Ini kita ubah dulu namanya. Kita ganti ke pengingat peminjaman buku. Nah, untuk di kolom A1 ini, kita beri keterangan nama. Kolom nama ini untuk mencantumkan nama mahasiswa yang meminjam buku. Kemudian kolom B1 itu email. Kolom C1-nya adalah judul buku. Kemudian D1-nya tanggal pinjam. Nah, itu tanggal peminjaman buku mahasiswa, misalnya tanggalnya tanggal berapa gitu. Terus kolom selanjutnya adalah tanggal kembali. Tanggal kembali ini adalah tanggal untuk pengembalian buku. Kemudian status. Status ini untuk menampilkan apakah buku itu masih dipinjam atau sudah dikembalikan. Kemudian last seen date. Ini adalah tanggal terakhir pengiriman pesan. Oh ya, untuk penulisannya harus disesuaikan ya, karena keterangan ini itu kita melihat dari kode yang udah kita masukin tadi, yang udah di sini. Kemudian untuk sheet 1 ini kita ubah namanya menjadi sheet peminjaman. Kemudian tambah sheet. Untuk sheet 2-nya ini kita ubah jadi log denda. Untuk nama sheet juga huruf besar, huruf kecilnya, tanda bacanya juga harus disesuaikan karena ini kita melihat dari codingan yang udah kita buat. Ini kan log dendanya ada tanda strip di bawah gitu. Karena di sininya ada tanda strip di bawah. Kemudian sheet 3. Kita tambah sheet. Di sheet 3 ini kita ubah ke dashboard. Dashboard ini berfungsi untuk menampilkan jumlah buku yang dipinjam itu, maksudnya yang masih dipinjam ada berapa, terus dendanya berapa, total dendanya. Nah, untuk log denda ini akan menampilkan nama mahasiswa yang kena denda. Untuk sheet
peminjaman udah, kita masuk ke sitlog denda. Di A1-nya dikasih keterangan nama, B1 email, C1-nya judul buku, D1-nya tanggal. Untuk F1 denda hari ini. Nah, untuk F1 itu keterangannya total denda hari itu. Ini nanti akan menunjukkan nominal dendanya. Untuk dashboard tidak usah diisi apa-apa karena nanti dia akan terisi secara otomatis. Jika sudah, kita kembali ke AppScript. Untuk kodenya ini kita simpan dulu. Nah, ini udah tersimpan. Terus kita masuk ke pemicu atau trigger. Ini kita tambah pemicu atau trigger. Pemicu ini adalah kunci pesan itu terkirim secara otomatis setiap harinya. Nah, untuk yang setup ini kita ganti ke kirim reminder harian. Terus sumbernya dipicu oleh waktu. Ini sudah head aja. Terus ini kita ganti ke timer hari. Jadi nanti dia pesannya akan terkirim setiap hari. Kita pilih waktunya dulu, misalkan waktunya pesannya itu nanti akan terkirim setiap jam 7 sampai dengan jam 8. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, jika ada tanda merah seperti ini tidak perlu khawatir karena itu artinya kita butuh otorisasi dari email. Ini kita coba otorisasikan dulu dengan email. Pilih email yang digunakan untuk mengirim pesan. Kemudian kita pilih bagian advance. Pilih go to project. Nah, di sini kita pilih allow atau izinkan. Nah, ini sudah. Terus kita tambahkan pemicu atau trigger yang kedua. Untuk trigger yang kedua, fungsi yang dijalankan itu kita pilih yang on edit handler. Terus ini bagian head. Sumbernya dari spreadsheet. Jadi dia tuh akan mengambil datanya dari spreadsheet yang kita buat tadi. Kemudian jenis acaranya saat diedit. Terus simpan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Terus kita kembali ke sini. Ini sudah selesai, nanti kita coba. Ini misalkan Tina pun emailnya judul buku, tanggal pinjamnya hari ini tanggal 6 Januari 2026. Tanggal kembalinya misalkan tanggal 7 2026. Nah,
Untuk bagian statusnya secara otomatis terisi. Nah, ini artinya emailnya sudah masuk. Nah, itu dia langkah-langkah pembuatannya, itu sudah selesai. Dan untuk yang sudah berjalannya, yang sudah kita amati juga, yang jadinya seperti ini. Ini ada yang return send, artinya dia sudah mengembalikan buku. Nah, yang ini itu belum mengembalikan buku karena statusnya masih denda. Nah, untuk log dendanya ini. Nah, Pinatu Nikmah tanggal 6 bulan 1 2026. Tanggal sekarang total dendanya itu 24.000. Sesuai dengan yang di-share di email. Nah, untuk dashboard ini total peminjam aktifnya ada 1 karena tadi yang belum mengembalikan buku ada 1 orang. Total buku telat itu 6. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus total denda dari keseluruhan itu ada 208.000 dari sini. Terakhir update-nya adalah hari ini tanggal 6 bulan 1 di jam 8. Nah, kita ganti, kalau misalkan bukunya itu sudah dikembalikan, kita ganti statusnya dikembalikan. Ini harus huruf kapital semua karena harus disesuaikan dengan codingan yang sudah kita buat. Nah, di sini di codingannya dikembalikannya itu huruf kapital semua. Nah, jadi di sini diketiknya harus huruf kapital semua. Kita enter. Nah, dia emailnya terkirim otomatis. Kalau sudah return send begini, artinya pesan pengembalian bukunya sudah terkirim dan dia tidak akan mengirim pesan lagi. Mungkin hanya itu langkah-langkahnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.